Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everybody, welcome to the English class of today. It's nice to see you again in this very best chance ya. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Anda sekalian. It's still in learning from home ya, masih dalam suasana belajar dari rumah, tapi tetap semangat karena memang beginilah adanya. Alright, in this opportunity, pada kesempatan kali ini we will learn ya, kita akan belajar how to express agree or disagree with a suggestion or an idea. Jadi pada kesempatan kita kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengungkapkan setuju atau persetujuan ya, dan mengungkapkan ketidaksetujuan dengan sebuah suggestion or saran atau sebuah ide ya. Jadi untuk pelajaran kali ini silahkan siapkan buku catatan Anda, silahkan dicatat apa yang penting dari pembelajaran kita hari ini sehingga kalian bisa memahami dengan mencatat sesuatu atau hal-hal yang penting pada pelajaran kita hari ini. Well, let's continue. To give a suggestion ya, memberikan saran. Bagaimana kita cara memberikan saran kepada orang lain? Kita di sini akan belajar caranya adalah kita sebutkan dulu atau kita sampaikan dulu pola atau membuat suggestionnya ya, yaitu dengan menggunakan should plus verb one. Jadi lengkapnya itu subject plus should plus verb one. That is something you have to know. Sesuatu yang harus Anda ketahui adalah should di sini artinya adalah sebaiknya. Ingat bahwa should harus diikuti oleh verb 1, harus diikuti oleh kata kerja dasar tanpa perubahan, tanpa tambahan apapun. Jadi setelah should harus diikuti oleh verb 1. That's the point, itu intinya ya. Oke, everybody, kita lanjut berikutnya. Contoh dalam kalimatnya. For example, number 1. I think everybody should bring lunch to school. Saya kira setiap orang sebaiknya membawa makan siangnya ke sekolah. Jadi ini should, kemudian bring. Nah, should ini diikuti oleh verb 1. Verb 1 ini bring ya. Oke, contoh yang kedua. We should have enough exercise to be healthy. Kita sebaiknya latihan yang cukup agar sehat. Nah, setelah should, kemudian have, verb 1. Oke, the last examples. Driver should obey the speed limit. Para pengendara atau para sopir sebaiknya mematuhi batas kecepatan. Begitu ya anak-anak cara menggunakan should dalam kalimat ya, tolong diperhatikan dan diingat baik-baik. Jadi setelah should diikuti oleh verb 1. Ini sudah saya cetak atau saya ketik dalam kata yang dicetak dengan warna merah. Ini yang perlu kalian perhatikan. Well, next itu tadi bagaimana cara memberikan saran. Next, expression of agreement and disagreement. Ya, apa itu? Adalah ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk menyatakan kesetujuan dan ketidaksetujuan pada suatu pernyataan. Kita lihat contoh-contohnya. Expression of agreement. Ungkapan kesetujuan, ya. Nah, ini misalkan ada pernyataan berikut ini, maka responnya adalah yang ada di sebelah kanannya ini. For example, you should go to the doctor. You can respond by saying, that's right, you're right, I know, great idea, fine with me, exactly, absolutely, I couldn't agree more, I certainly agree with you, I fully support the idea, you can say that again, why not? Nah, ini adalah beberapa ungkapan yang bisa digunakan untuk merespon sebuah
pernyataan. Kebetulan di sini pernyataannya berbentuk apa tadi? Suggestion semua. Ini ada should-nya semua ya. Ada should-nya semua. Nah, ini ada should-nya semua. Nah, jadi responnya seperti yang ada di sebelah kanannya. Silakan kalian pilih, bisa memilih yang salah satu di antara beberapa respon yang ada ya. Kamu bisa memilih salah satunya, atau mungkin membuat respon yang lain. Yang jelas pernyataan Anda ini adalah merespon dengan cara menyetujui ya, dengan menyetujui terhadap statement yang ada. Oke. Next. Expression of disagreement. Nah, ini lawannya ini. Ungkapan ketidaksetujuan ya. Jadi lawannya yang tadi. Oke. For example, ada pernyataan begini ya, there is a statement like this, you should play outside when it is raining. Kamu sebaiknya bermain di luar ketika turun hujan. Nah, dalam merespon pernyataan ini ada dua macam ya. Maksudnya itu ada yang hanya menyatakan tidak setuju, namun yang kedua ada yang menyatakan tidak setuju, namun disebutkan alasannya kenapa. Ya, nah yang ini contoh pernyataan tidak setuju, tetapi diikuti oleh ungkapan selanjutnya. For example, you should play outside when it is raining. Direspon dengan I'm sorry, but I don't think that's a good idea. Maaf ya, tetapi aku kira itu bukan ide yang bagus. Nah, for example like that. Contoh yang kedua, you should take much intense food every day. Kamu sebaiknya banyak makan makanan instan setiap hari. Excuse me, but I disagree with you. Jadi tidak hanya berhenti pada excuse me, tapi dilanjutkan dengan alasan yang lain. For example again, the students should bring their cell phone to school. Ya, para siswa sebaiknya membawa HP mereka ke sekolah. That's true. Nah, awalnya bilang seperti itu, but, nah ini yang menyatakan tidak setuju. There are still better choices. Tetapi masih banyak pilihan-pilihan yang lain. Oke, like that ya. Nah, berikutnya expression of disagreement. Nah, tetap ini ekspresi yang menyatakan ketidaksetujuan, tetapi in a simple way, tapi dengan cara yang simple saja. For example, the teacher should give the students many homework. Ya, kamu bisa milih salah satu di antara pernyataan ini yang menyatakan tidak setuju. Absolutely not. Titik, tidak ada alasannya. Ya, tidak dilanjutkan maksudnya ya. Oke, atau salah satu di antara yang ada di sini, of course not, nothing of the kind, and many others, dan masih banyak lagi yang lainnya. Right, next. Nah, sekarang tugasnya anak-anak. Nah, petunjuknya adalah buka buku paket bahasa Inggris halaman 29-30, Conversation 1 dan Conversation 2. Buatlah tabel di buku catatan seperti di bawah ini. Nah, tabelnya seperti ini. Nah, tabel ini ada di halaman 31. Nah, bagaimana cara mengisi tabel yang ada ini? Silakan carilah ungkapan advice ya, nasihat, dan responnya pada conversation halaman 29 sampai 30, kemudian isikan pada tabel seperti contoh. Nah, misalkan contohnya ini. Ini kalimat ini ada di conversation halaman 29. Kamu ambil satu kalimat itu, masukkan ke advice ini, kemudian centang ini conversation di situ ya, setuju atau tidak setuju. Contoh, you should go to the doctor. Ya, oh ternyata ungkapan yang menanggapi pernyataan ini adalah disagree atau negatif. Maka tulis pernyataannya di sampingnya. I don't think that's a good idea. Nah, ini kan pernyataan yang tidak setuju ya kan? Maka disagree-nya yang dicentang. Contoh yang kedua juga demikian, ya, ungkapannya setuju, ya, ungkapannya setuju terhadap nasihat ini, kemudian tulis ungkapannya yang disampaikannya apa. Nah, ditulis di sini. Contoh, I agree with Udin. Nah, selanjutnya silakan kalian kerjakan. Oke? Do you understand? Of course, I hope you understand to what I explain. Right?